Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Pemerintah secara resmi meluncurkan program vaksinasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, serta anak usia 12-18 tahun. Peluncuran ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional ke-28 tahun 2021. Wapres menyambut baik dimulainya program vaksinasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak usia 12-18 tahun, yang dikategorikan sebagai kelompok sasaran yang lebih rentan terhadap pandemi COVID-19. Seperti disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam sambutannya pada puncak peringatan Harganas ke-28 tahun 2021, serta peluncuran vaksinasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 12-18 tahun melalui konferensi video. Wapres menyampaikan, vaksinasi merupakan salah satu terobosan dalam upaya menghadapi pandemi yang saat ini sedang gencar-gencaran dilakukan pemerintah, yang berharap pelaksanaan program ini dapat mencapai target 1-2 juta vaksin per hari sesuai yang telah ditetapkan Presiden RI Joko Widodo. Pada kesempatan tersebut, Wapres pun mengapresiasi Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan dukungan Ikatan Dokter Anak Indonesia yang dalam waktu singkat dapat mengeluarkan rekomendasi pemakaian vaksin Sinovac untuk digunakan pada anak usia 12-18 tahun. Upaya lain yang dapat menjadi terobosan to game changer adalah vaksinasi. Dengan makin banyak vaksin yang tersedia, pemerintah hari-hari ini sedang gencar-gencarnya menggenjot pelaksanaan vaksinasi agar sasaran yang ditetapkan oleh Bapak Presiden sebesar 1-2 juta vaksinasi per hari dapat tercapai. Sehubungan dengan itu, dengan memanfaatkan momentum peringatan Hari Keluarga Nasional ke-28 tahun ini, saya menyambut baik dimulainya program vaksinasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 12 hingga 18 tahun yang dikategorikan sebagai kelompok sasaran yang lebih rentan terhadap pandemi COVID-19. Peran BKKBN sebagai lembaga yang sangat dekat dengan pembinaan keluarga sangatlah tepat untuk menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan vaksinasi yang menyasar anggota keluarga inti, termasuk anak dan ibu yang sedang hamil. Saya menyampaikan penghargaan kepada Kepala Badan POM dengan dukungan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dalam waktu singkat telah mengeluarkan rekomendasi pemakaian vaksin produksi PT Bio Farma untuk digunakan pada anak usia 12 hingga 18 tahun. Putusan ini sangat tepat mengingat mortalitas penderita COVID-19 usia 10 hingga 18 cukup tinggi, yaitu 30%. Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia atau POGI telah memberikan rekomendasi pemberian vaksin kepada ibu hamil, terutama ibu hamil berisiko tinggi, yaitu usia di atas 35 tahun, memiliki BMI di atas 40 dengan komorbid diabetes dan hipertensi serta tenaga kesehatan yang sedang hamil, walaupun masih menunggu rekomendasi dari Badan POM. Untuk ibu hamil dengan risiko rendah, setelah berkonsultasi dengan dokter masing-masing dan bersedia atas pilihannya sendiri, dapat dilakukan vaksinasi. Menteri Kesehatan juga menegaskan vaksinasi COVID-19 dapat diberikan kepada ibu hamil dengan pengawalan oleh dokter baik sebelum maupun sesudah menerima vaksin. POGI juga menyampaikan penundaan kehamilan tidak disarankan pada ibu yang telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 secara lengkap. Vaksinasi tidak berpengaruh pada infertilitas. Wapres mengungkapkan, selain pemberian rekomendasi untuk anak, rekomendasi vaksinasi untuk ibu hamil juga telah diberikan oleh Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia. Untuk ibu hamil dengan risiko rendah setelah berkonsultasi dengan dokter masing-masing dan bersedia atas pilihannya sendiri, dapat dilakukan vaksinasi COVID-19. Mengutip pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wapres menyampaikan bahwa vaksinasi COVID-19 dapat diberikan kepada ibu hamil dengan pengawalan oleh dokter, baik sebelum maupun sesudah menerima vaksin.
Pada acara yang diselenggarakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Wapres juga mengungkapkan bahwa dalam upaya menekan laju penularan COVID-19, pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan terus menggencarkan upaya 3T atau testing, tracing, dan treatment. Menutup sambutannya, Wapres kembali mengingatkan semua pihak untuk selalu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, serta untuk saling menguatkan antar anggota keluarga dan memastikan agar semua patuh terhadap protokol kesehatan. Tim Eljan Media melaporkan.